jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah yang di rumah, yang baru bergabung ya, yang baru dapat channelnya, yang baru dapat siarannya, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah nasihat Rasulullah yang membawa wanita ke surga. Wah, tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita di segmen yang awal ini. Banyak sekali nasihatnya, bicara masalah lisan dan lain-lain. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah sekarang sebelumnya kita lanjutkan lagi, saya mau ajak lagi jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan. Ada ibu penjual koran yang mengajar anaknya mengaji di pinggir jalan Pak Kiai, Ustaz Syam dan juga Ustaz Zalul. Ini tayangannya nih. Allahu Akbar. Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini bicara masalah tentang belajar itu, menuntut ilmu itu nggak harus selalu di ruangan yang bagus ya, di kelas, tapi bisa di mana saja, yang penting ada gurunya. Ittaqillah itu makunta. Masya Allah. Tapi bicara masalah guru nih Pak Kiai, Ustaz Zalul dan juga Ustaz Syam, guru yang terbaik ini nggak ada lain, nggak ada bukan, adalah seorang ibu. Al-Ummu, ya, Ummu Madrasatul Ula. Wah ini Masya Allah luar biasa, bener ini. Guru pertama itu adalah ibu. Karena kenapa sih wanita ini dikasih pesan sama Rasulullah ini mengingatkan para wanita bahwa wanita adalah makhluk yang diberikan rasa kasih sayang yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Ini umumnya seperti itu ya. Mungkin kalau ada laki-laki juga yang rasa sayangnya besar juga, tapi umumnya lebih banyak perempuan gitu. Tapi maaf nih ya, seperti tadi yang dipertanyakan sebelum di iklan tadi Ustaz Syam nih ya. Bagaimana kalau seandainya wanita ini hingga akhir hayatnya tidak memiliki keturunan? Apakah bisa masih menjalankan nasihat Rasulullah ini? Ustaz Syam, mohon izin menjelaskannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, izin tabe Kiai Agus, kemudian Ustaz Zalulu dan Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tumbuh berkembang, bahasa beliau itu semakin indah. Kenapa? Karena disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena pada saat itu salah satu hikmahnya adalah bahasa di kota Mekah sudah bercampur-campur dengan bahasa gaul. Kemudian bahasanya sudah tidak asli Arabi gitu kan. Kemudian dibawalah ke Bani Sa'ad. Suatu perkampungan yang bahasanya masih sangat baku. Kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Akhirnya dibawa Rasulullah SAW bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Perkembangan Rasulullah SAW berbeda dengan anak kecil yang lainnya. Rasulullah SAW sudah fasih bicaranya ketika berada di sana. Artinya yang mendidik Rasulullah SAW adalah Allah langsung, tapi lingkungannya adalah lingkungan yang dibentuk oleh ibu susunya. Siapa itu? Halimah As-Sa'diyah bersama dengan bapak angkatnya tentunya pada saat itu. Kemudian ini memberikan kita contoh bahwasanya apakah wanita yang tidak punya anak kandung, keturunan bisa juga merasakan atau yang namanya mendapat kemuliaan dengan kasih sayangnya, mengajarkan anak-anak yang bukan anak kandungnya. Oh, Rasulullah mengajarkan atau mencontohkan bagaimana Rasulullah diajarkan bahasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui lingkungan yang dibentuk oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka dari itu janganlah pesimis bagi seorang wanita yang mungkin tidak sempat memiliki keturunan di dunia, tapi ternyata dia memiliki anak walaupun bukan keluar daripada rahimnya. Ya, walaupun bukan keluar daripada rahimnya. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi SAW yang sangat populer yang sering kita dengarkan bahwasanya idza mata bnu Adam, ketika meninggal dunia anak cucu Adam, maka inqata amaluhu, maka terputuslah amal ibadahnya. Tidak bisa lagi dia beramal ibadah. Akan tetapi dia masih
masih bisa yang namanya mendapatkan pahala yang mengalir, kebaikan yang mengalir. Dari siapa itu? Daripada sedekah jariahnya, kemudian ilmu yang bermanfaat seperti yang dilakukan ibu yang di pinggir jalan tadi yang mengajarkan anaknya. Ini luar biasa inspirasi bagi kita. Ibu ini melakukan bukan hanya mungkin kalau kita mengatakan karena pekerjaannya susah untuk memasukkan anak ke tempat pengajian atau apapun itu namanya, ke pendidikan yang formal, maka tapi dia juga mengambil hikmah. Dia tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain. Karena kita kadang memberikan semua kesempatan pahala kepada orang lain. Udahlah biar guru ngajinya aja. Padahal ibu ketika mengajarkan kepada anak satu huruf dalam Al-Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim, ibu yang ngajarin ke anak, setiap anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ibundanya yang mendapat pahala daripada yang dibacakan anak itu. Jadi ibu yang tadi cerdas juga, nggak mau dia ngasih kesempatan orang lain. Biar saya yang dapat pahalanya deh. Jadi dia ngajarin anaknya walaupun sesibuk apapun untuk mencari nafkah pada kesehariannya. Kemudian disebutkan bahwasanya maka ketika terputus amal ini ada satu yang tidak terputus juga. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak saleh. Untungnya Rasulullah tidak mengatakan doa anak kandung. Jadi Rasulullah mengatakan doa anak waladin saleh. Ketika dikatakan di sini waladin saleh, maka bentuk bahasanya adalah bentuk bahasa umum. Umum maksudnya apa? Anak manapun yang saleh ketika mendoakan seseorang maka itu akan mengalir pahalanya. Bisa jadi anak didiknya. Anak didiknya. Ya karena dia guru. Betul. Tapi ini Masya Allah ini benar Ustaz Syam nih. Kita kalau ngambil hikmahnya sekarang ini di masa pandemi ini banyak ibu-ibu ini jadi Mulai madrasatul ula ini working Mengajar, gitu loh. betul. Ya, ngajarin anaknya baca. Tarbiyatul aulad fil Islam. Allah. Awalu wajibin al insan ma'rifatul ilahi bistiqor. Masya Allah luar Bentar, biasa. bentar. Nanti kita lanjutin tuh ya. Sekarang kita mau coba ngajak juga nih buat jam yang ada di rumah ya. Ada sebuah tayangan lagi nih ya. Jangan sampai boros cuma gara-gara mau HP. Kayak gimana sih maksudnya? Ini dia maksudnya nih. Pinjam motor ya. Neng mau beli HP baru. Oh Pinjam ya motor. udah ya udah, jangan lama ya. Oke. Bang, Neng berangkat dulu ya. Ya hati-hati. 6.5 hours later. Udah pulang. Kok jalan kaki nih? Motor mana motor? Kan Neng udah bilang pinjam motor buat beli HP baru nih. Oh iya, motornya mana? Neng jual buat beli HP baru. Aduh, Neng itu motor kesayangan abang kok dijual. Tadi kita nggak lihat tuh sebenarnya tadi tuh ibunya pulangnya naik handphone. Naik sendal. Naik sendal, motornya dijual ditukar handphone. Ini nih, ya nih ya, ini penting juga nih Pak Kiai nih. Mohon izin nih penjelasannya buat semua jamaah yang ada di rumah dan juga termasuk saya ya. Kalau kita bicara masalah zaman dulu nih, Rasulullah juga selalu berpesan kepada wanita ini untuk selalu memiliki sifat hemat dan bisa mengatur uang atau mampu mengatur uang supaya masuk surga ini tanpa hisab. Wah, ini nih. Nah kadang-kadang nih sekarang nih kalau kita bicara masalah tentang perempuan banyak yang protes ya kan. Kenapa kok saya disuruh hemat? Kalau saya udah berbuat hemat gitu loh. Cuma masalahnya sekarang yang dikasih lakinya pas-pasan. Ya Allah. Masih dibilang aja boros. Nah ini bagaimana nih Pak Kiai ini? Aduh Ustazah dulu deh masalah perempuan. Ntar kita lanjutin lagi Pak Kiai. Saya udah pengen ngomong Pak Kiai masalahnya nih. Mentang-mentang perempuan hobi belanja ya. Kalau sekarang ngomong belanja langsung kemari jadinya nih. Ustazah Lulu silakan. Iya Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Al-Iqtisad ya kita senantiasa berhemat seharusnya. Tapi memang zaman sekarang ini ya semuanya serba di-upload. Kemudian juga aduh rasaan gengsi, malu kalau misalnya temen punya brand yang lebih bagus, nomor wahid, kita nggak ada gitu kan. Perempuan banget nih, Iya. perempuan banget. Sampai akhirnya gali lubang tutup lubang Nah. gitu kan. Sayang abang tapi barang melayang. Artinya apa? Kita nyari-nyari lagi pinjaman yang lain akhirnya digade. Naudzubillah min Nauzubillah, ya dzalik. Allah. Nah ini artinya apa? Yuk sama-sama
sama-sama kita ibda binafsik mulai dari diri kita sendiri, tidak hanya sebagai istri tapi juga saling mengingatkan istri dan suami. Yang pertama ada namanya manajemen dalam hal keuangan ya, pengeluarannya, pemasukannya seperti apa. Karena jelas dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak dilangkahkan kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, kemudian juga tentang fisiknya, jasmaninya, dan ilmunya, dan terakhir min ainaktasaba wa fima anfaqah, tentang malnya, hartanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Nah ini penting. Ini ada namanya strategi yang dipergunakan oleh Salman Al-Farisi, 1, 1, 1, gitu kan, ada 3 tuh. Artinya apa? Jadi Salman Al-Farisi punya 1 dinar, kemudian dipergunakan untuk beli anyaman dan dijual lagi, dapat 3 kan. Nah ketika 3 ini dia pakai untuk keluarganya 1, kemudian untuk disedekahkan 1, dan 1 lagi untuk modal. Artinya apa? Ada manajemen di sini. Dan juga harus diperhatikan ada yang diprioritaskan, ada yang memang kita harus nantinya ada dana, nantinya ada yang mungkin dadakan, kemudian juga ada modal di sana. Ketika kita sudah punya HP udahlah cukup gitu kan, ada sifat yang namanya kita punya qanaah, jangan sampai pengen lebih, udah cukup syukuri apa yang kita punya. Yang penting bisa dipergunakan untuk komunikasi gitu kan, jangan sampai kita mementingkan brand tapi mohon maaf hal yang lainnya terabaikan, masih banyak pos-pos yang lainnya. Kemudian yang kedua, yuk sama-sama lebih penting juga bayar hutang. Ya, ini manajemen juga. Hati-hati Bunda, ketika kita memiliki hutang kemudian punya niat memang untuk membayar, maka Allah mudahkan. Tapi kalau misalnya mengabaikan maka rusak. Na'udzubillah min dzalik. Berhutang kalaupun memang mendadak, kalaupun memang tidak ada cara lain silahkan berhutang. Tapi bukan berarti hutang terus bayarnya gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat. Kagak bayar dong belum. Nggak bayar, jangan sampai kayak gitu. Minjemnya males, bayarnya males, naudzubillah min dzalik ya. Ini juga harus ada pos khususnya penting. Kemudian sedekah. Jangan lupa untuk senantiasa kita bersedekah ya. Karena sedekah ini Masya Allah terus bertambah, bertambah dan bertambah dari sedekah. Ada kisah istri Qarun ini bernama Ilza ya. Jadi minta ke Qarunnya, aduh rasaan bosen banget hidup, kita miskin mulu gitu kan. Tapi Masya Allah, Allah kasih harta kan untuk semuanya, rizki gak ketukar. Tapi mohon maaf sehingga akhirnya seperti apa, berbangga-bangga dengan harta kemudian kufur, dan harta manapun gitu kan kalau kita temuin harta jadi harta Qarun. Jadi jadi tamsil, jadi contoh yang tidak baik. Artinya dukungan istri perlu yang baik, bukan berarti ada sifat namanya apa, berlebih-lebihan, memaksa untuk mendapatkan yang lebih. Naudzubillah tusrif. Nauzubillah. Karena bicara masalah perempuan ini paling susah kadang-kadang suruh sedekah. Karena hitung-hitungannya itu lebih matang gitu. Oh sayang ntar buat si ini, ntar buat si itu. Kalau laki-laki tuh gampang banget. Udah nih kasih gitu ya. Padahal sedekah itu taziduhum fi amwalihim. Masya Allah. Akan bertambah harta kekayaan. Tuh dengerin tuh para perempuan tuh. Nah nih sekarang kita mau coba dengeran curhatan dulu nih ya. Ada curhat online dari Jamaah Islam Itu Indah yang sudah mengirimkan permasalahannya ke email kita. Sekarang kita mencoba menghubunginya. Coba Kak, apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, gambarnya udah ada nih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan Mbak curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, saya mau cerita. Saya seorang mu'alaf, umur saya 21 tahun. Oke. Saya mempunyai calon pasangan yang bersifat otoriter dan pemarah. Dia seorang duda, beranak 2, dan sudah berpengalaman menikah 2 kali. Dia banyak melarang ini itu, tapi hati saya juga menentang. Saya wanita juga punya perasaan, Ustazah. Iya, terus? Saya tetapi kalau kita lagi marahan, saya blok semua sosmednya. Sekarang saya ingin diam dulu, tidak ingin memberontak. Iya. Daripada saya ikut emosi. Dan kalau dia marah, pasti mungkin-mungkin masa lalu saya sebelum saya mu'alaf. Jujur saya paling benci banget kalau misalkan dia membahas masa lalu saya. Padahal pun saya juga nggak pernah membahas masa lalunya dia.
serba salah di matanya. Berteman pun dibatasi. Ya, Terus bagaimana? Saya bingung sebagai seorang wanita. oke. Karena Dan kenapa Mbak? Pertanyaannya, Mm-mm. harus bagaimana sikap saya terhadap dia? Terus apakah tetap dilanjut hubungan saya ini? Karena saya takut ketika saatnya menikah, kita malah saling menyiksa satu sama lain. Oke. Bahkan saya nggak boleh ngapa-ngapain, Iya. Ustazah. Oke, kita paham maksudnya Mbak ya. Coba Mbak dengerin dulu nih, bicara masalah tentang Mbak ini adalah mualaf ya, baru belajar Islam. Nah ini calon suami Mbak ini adalah duda 2 kali. Berarti dia udah punya pengalaman yang banyak ya Mbak ya. Atas kegagalannya dan dia nggak mau mungkin gagal lagi di Mbak. Nah mungkin begitu Mbak. Makanya dia hati-hati banget nih, dijagain banget. Bukan begitu Ustadz Syam? Iya dong, iya dong. Bener ya? Iya. Jadi dia lebih karena udah punya pengalaman yang dulunya nih. Banyak kesalahan, oh gara-gara begini jadi begini, gara-gara begini jadi begini. Nah mungkin dia karena sayangnya sama si mbaknya ini, jadi banyak melarang, aduh jangan sampai, karena saya pengen serius, jangan sampai jadi begini. Gitu mungkin ya. Overprotective jadi kesannya Iya, seolah-olah. betul. Gimana Ustaz Syam, silakan. Mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ketika suami atau calon suami laki-laki melindungi wanitanya itu adalah sesuatu yang sangat wajar dalam Islam karena mungkin mbaknya juga baru belajar karena mbaknya mualaf. Kemudian yang kedua, tidak dilarang bagi seorang suami untuk menentukan apa yang nggak boleh dilakukannya, termasuk membatasi pergaulan sang istri karena itu memang tugasnya suami untuk yang namanya menjaga keluarganya daripada api neraka. Cuma yang calon suaminya ya, calon suaminya. Maksudnya ketika nanti bersuami, Iya. suaminya Dia kalau udah mulai ngelarang jaga-jaga ya. nih, ya. Ya. Yang kedua saya pengen nanya ke mbaknya, terus kalau udah tahu begitu kenapa mbak mau? Karena saya udah terlanjur sayang. Kenapa bisa terlanjur sayang? Karena nggak mau mengulang-ulang masa lalu yang putus nyambung. Oh mbaknya terlanjur sayang karena cuma pelarian karena nggak mau putus nyambung lagi gitu. Ya, maksudnya pengen belajar setia gitu loh. Kenapa Udah setia dewasa. sebelum menikah? Jangan setia sebelum menikah. Setia itu nanti setelah menikah. Betul. Iya, kalau belum menikah jangan setia dulu. Menjaga komitmen boleh, tapi jangan terlalu setia lah. Nanti setelah menikah baru setia. Kenapa? Karena kita nggak tahu jodoh kita siapa sebelum kita akad nikah. Kita nggak pernah tahu, bahkan yang sudah menikah pun dia nggak, kadang-kala masih nggak yakin ini jodoh saya bukannya gitu ya. Jadi perlu ada yang namanya istikharah. Istikharah itu adalah meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah berikan saya yang terbaik, kalau ini yang terbaik mudahkan jalannya. Tapi kalau ini tidak bagus bagi saya, bagi agama saya, bagi keluarga saya, bagi karir saya ke depannya, maka ya Allah permudah saya untuk lepas darinya. Jadi kalau mau lanjut minta kemudahan untuk lanjut sama Allah, semua Allah yang menentukan. Tapi kalau mau misalnya tidak lanjut, minta juga petunjuk sama Allah. Nah ini satu lagi nih ya, mungkin Pak Kiai jawab nih. Kalau Iya. misalnya dia kan bingung nih sekarang harus ngelakuin apa. Ada Iya. satu sifat yang paling dia kesel itu adalah suka mengungkit-ungkit masa lalu. Nah ini bagaimana Pak Kiai supaya si calon suami ini nggak pernah mengungkit lagi masa lalu tapi coba kalau bisa menata masa depan begitu loh Pak Iya, Kiai. Silakan iya, iya. penjelasannya Pak Kiai. Ini karena baru calon Baru kan ya. calon, Tapi betul. Mbak juga harus bersyukur semoga calon suami ini tetap beriman bertakwa kepada Allah. Amin. Jadi menjaga ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan yang kedua Mbak juga bersyukur juga bahwa ada istilah get one Buy one, by one get ya. three. Jadi buy one get two, bahwa beli satu kemudian dapat dua. Dan berikutnya bahwa ada tunkahul mar'ah li arba'in, li maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Ya fazfar bisa tidin taribat siadak. Jadi dengan boleh kekayaannya, dengan kecantikannya juga dengan keturunannya. Tetapi yang terpenting Pak Kaisam ya Ustaz Jalulu, dengan agamanya fazfar bisa ditinta taribat siadak. Silakan Anda pilih agamanya, bahwa agama itu bisa dunia itu bisa digenggam di tangan kita. Nah ada satu hadis Nabi mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatu solihatan. Jadi punya istri yang soleha, amin dong. Amin. Nah, macam Mbak punya suami yang soleh, mudah-mudahan Amin. ada istilah
Quran mengatakan wat toibatu litoibin wat toibuna litoibat. Jadi a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Amin dong. Oh, amin. Mudah-mudahan berkah. Ya. Jadi Masya Allah tuh Mbak ya. Mbak pokoknya sekarang gini aja, Mbak kan masih muda Iya. ya Mbak ya. Banyakin aja tadi istikharah seperti kata guru-guru kita. Ya ikutin kajian-kajian, nonton Islam itu indah. Biar imannya Mbak juga kuat dulu. Karena di Islam itu Mbak, wanita itu sangat dimuliakan. Seperti hari ini kita lagi bahas nih ya. Iya. Jadi nggak mau kalau misalnya perempuan itu sampai kenapa-napa, nggak mau sampai tersakiti. Jadi sama-sama belajar lagi nih. Supaya mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makasih banyak ya Mbak ya. Mbak gimana sudah puaskah dengan jawaban guru-guru kita? Alhamdulillah sudah puas. Iya makasih Mbak. Jangan lupa- Sekarang senyum, udah gak kelihatan pakai masker. Iya, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Ustadz, Kak. Sama-sama. Istiqoroh. Istiqoroh. Nah ini sekarang kita lanjut lagi Pak Kiai. Ada pertanyaan nih ya. Pertanyaan yang nyangkut nih dari jamaah nih. Apakah Iya. benar nih nasihat Rasulullah Iya. untuk para wanita yang selanjutnya adalah agar masuk surga itu harus punya rasa cemburu. Sangat betul sekali. Betul. Betul, cemburu yang tidak cemburu buta. Wah, ini cemburu penjelasannya- yang positif. Penjelasannya panjang apa pendek? Kita ikuti yang satu ini. Panjang berarti ya. Setelah yang satu Nanti ini dulu. tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.